Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua pada malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diturunkannya pada malam ini serta hidayah dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua, sehingga dengan semua itu kita bisa masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang keutamaannya tentunya tidak samar bagi kita semua. Kalau kita duduk seperti ini untuk belajar, maka kebaikan yang kita akan dapatkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang mau belajar maka Allah inginkan kepadanya kebaikan. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan membuatnya paham terhadap agama. Tentunya tidak mungkin kita paham kalau tidak belajar. Karena ilmu ini tidak bisa diwariskan berdasarkan keturunan dan nasab. Tapi ilmu itu, kata Nabi SAW, adalah dengan belajar. Dengan mengkaji dan mendatangi majelis-majelis ilmu. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu akan datang kepada kita dengan belajar. Dengan duduk bersama di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang membahas Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri kepada kita semua, kalau kita dibukakan hidayah, pintu kebaikan, ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keutamaan yang dijanjikan di dalam syariat Islam bagi orang yang belajar. Di antaranya juga, dan ini yang paling besarnya, kalau kita keluar dari rumah kita hanya untuk belajar, maka kita akan dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis terkenal sekali di kalangan kita kaum muslimin, apalagi orang-orang yang sering mendatangi majelis ilmu. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, demikian pula ada dari riwayat Imam Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang perjalanan itu dia tempuh
untuk belajar, untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu dipermudah bagi orang yang datang belajar. Bagi orang yang datang belajar. Pada malam hari ini, alhamdulillah, kami diberi amanah oleh Al-Ustadz Ansori, hafizahullah ta'ala, yang sudah lama dan rutin mengisi di tempat ini untuk mengisi kekosongan selama beliau pergi belajar dan menambah ilmu di negeri Yaman. Nanti kalau beliau sudah kembali, maka akan kembali lagi beliau yang mengisi. Kita diberi amanah, demikian pula diberikan juga amanah yang diisi buku yang beliau telah mulai membacanya. Dan kita hanya melanjutkannya, yaitu kitab Mulakhas Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana paling terakhir yang belum ambil di pekan lalu adalah sudah masuk di bab Maja'a fi himayatil Mustafa janabat tauhidi wasaddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki. Bab apa yang datang tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid, menjaga kemurnian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menutup seluruh jalan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Di malam hari ini kita masuk di bab setelahnya yang ditinggalkan oleh Al-Ustadz, yaitu bab ma ja'a anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Ini bab yang kita akan memulai kaji di malam hari ini dan malam-malam berikutnya insyaallah ta'ala di pertemuan kita di majelis yang akan rutin insyaallah selama Ustadz belum kembali. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a anna ba'da hadhil ummati ya'budul awthan. Bab apa yang datang dari keterangan Al-Quran, demikian pula keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebagian umat ini ada yang jatuh ke dalam penghambaan peribadatan kepada al-awthan, kepada seluruh yang diibadahi, apakah batu, pohon, sungai, bahkan kuburan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah penulis menjelaskan bagaimana Nabi SAW menjaga tauhid, beliau berdakwah di Mekkah semenjak beliau diutus pada saat berumur 40 tahun. 13 tahun hanya mendakwakan tauhid. Turun kewajiban sholat itu di 3 tahun terakhir di Mekkah. Jadi 10 tahun itu hanya tauhid. Hanya menjaga bagaimana umat Islam, orang-orang yang masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala, itu hanya menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan semua yang diseru selain Allah. Beliau berdakwah di sana 13 tahun. Kemudian lanjut di Madinah 10 tahun. Sampai beberapa hari sebelum meninggal, itu belum masih mendakwakan tauhid. Masih mengajak kita semuanya untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Tapi bersamaan dengan itu, sudah menjadi sunatullah
Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada di umat ini yang jatuh dalam penghambaan kepada selain Allah. Apalagi masa kenabian sudah jauh. Seperti kita sekarang ini. Sekarang tahun 1440 berapa Hijriah? 44. Artinya kita sudah sekarang ini di abad ke-15. Pertengahan di abad ke-15 kita. Artinya sudah jauh sekali kita dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan makin jauh dari masa kenabian maka akan makin banyak ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW yang dilupakan. Termasuk ilmu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa ada nanti di umat ini yang akan jatuh seperti apa yang umat-umat sebelumnya jatuh di dalamnya. Sebagaimana juga Nabi SAW nanti penulis akan sebutkan hadis bahwa umat ini akan mengikuti umat sebelumnya. Bahkan kalau umat sebelumnya masuk ke lubang biawak, maka mereka juga akan ikut masuk. Akan ikut masuk. Karena selalu ada orang yang menyerupai orang-orang sebelum mereka dari umat-umat yang terdahulu. Di sini beliau akan sebutkan beberapa ayat dan hadis untuk menjelaskan bahwa umat Islam ada yang menghambakan diri kepada selain Allah. Beliau sebutkan ayat yang pertama. Kata beliau wa qaulihi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Allah Subhanahu wa taala alam taro. Tidakkah kamu melihat? Ilal ladina utu nasiban minal kitab. Kepada orang-orang yang diberikan bagian dari kitab. Itu orang Yahudi, orang Nasara yang diturunkan oleh Allah kitab kepada mereka. Yahudi diturunkan kepada mereka At-Taurat. Nasara diturunkan kepada mereka Injil. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, alam taro, tidakkah kamu melihat? Ilal ladina utul kitab, ilal ladina utu nasiban minal kitab. Kepada orang-orang yang diberikan bagian dari kitab. Yu'minuna bil jibti. Tapi mereka percaya kepada jibti. Nanti akan diterangkan oleh Syekh Soleh. Apa itu jibti? Ada di antara mereka yang percaya kepada al-jibti. Wat togut. Dan ada di antara mereka yang percaya kepada togut. Padahal Nabi Musa belum berdakwah kepada kaumnya, kepada Bani Israel. Agar supaya hanya mereka memurnikan ibadah kepada Allah saja. Iya. Hanya menyerukan supaya menjauhi togut. Karena seluruh Nabi dan Rasul Allah, dari Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, Rasul terakhir, semuanya hanya mengajak kepada penghambaan kepada Allah dan meninggalkan yang namanya togut. Kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullah wajtanibut togut. Sungguh, kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul. Setiap umat. Ada utusan Allah yang Allah utus kepada mereka. Seruannya, ani'budullah. Hendaklah kalian menyembah Allah saja. Wajtanibut tagut. Dan tinggalkan yang namanya tagut. Semua yang disembah selain Allah. Semua Nabi begitu seruannya. Mulai dari Nabi Nuh, Rasul pertama. Sampai Nabi kita Muhammad SAW. Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Semuanya mengajak kepada penghambaan kepada Allah saja. Dan meninggalkan yang namanya tagut. Semua yang disembah selain Allah. Ini seruannya. Ini seruannya. Tapi di antara mereka
ada yang percaya kepada al-jibt wa tagut. Padahal Taurat melarangnya, Injil melarangnya. Demikianlah syaitan menyesatkan anak Adam. Sebisa mungkin mereka akan menjauhkan kita dari penghambaan kepada Allah menjadi penghambaan kepada syaitan. Menjadi penghambaan kepada syaitan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala memberikan keterangan terkait dengan judul bab dan ayat ini, munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid, kecocokan kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, annal musannifa lamma dzakara tauhid, bahwasanya penulis tatkala menyebutkan tauhid, wa ma yunafihi, dan apa yang akan menghilangkan tauhid, au yumkisuhu minasyirki, atau akan menguranginya dari kesyirikan. Dzakara fi hadzal bab anna hadzal syirk la budda ayyaqa fi hadhil ummah. Maka Syekh rahimahullah menyebutkan di bab ini bahwasanya yang namanya kesyirikan pasti akan terjadi dalam umat ini. Makanya ini bukan berarti kita disuruh lakukan, tapi ini supaya kita tidak jatuh ke situ. Ini peringatan dini namanya. Walaupun kita tidak syirik, tapi kita diingatkan jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dengan orang-orang sebelum kita, sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ada di antara mereka yang dijadikan monyet, babi, dan semisalnya karena jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua nanti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Jadi ini adalah keterangan yang beliau akan bawakan kepada kita bahwa di umat ini ada yang menyembah berhala, menyembah selain Allah. Tujuan beliau di sini adalah wa qasada bidzalika radda ala ubadil kubur. Tujuan beliau membawakan bab ini adalah membantah, memperingatkan orang-orang yang menyembah kuburan dari orang-orang yang sudah salah jalannya, yang menjadikan kuburan lebih dia cintai daripada Nabi Muhammad SAW, bahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai saya, kata Nabi, lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Dan Nabi, kalau kita mencintai Nabi berarti kita akan menghambakan diri hanya kepada Allah. Karena Nabi menjaga kita supaya tidak syirik, tidak menyembah kubur. Di sana ada orang lebih takut kepada kuburan daripada Allah. Ada orang lebih takut kepada foto kiainya daripada Allah. Ada orang lebih takut pada foto syekhnya daripada Allah. Nah, ini adalah peringatan. Hati-hati, kita akan jatuh di lubang yang sama yang orang-orang sebelum kita jatuh di dalam. Ini maksud beliau membawakan hadits ini. Alladzina yaf'aluna syirk, yang melakukan kesyirikan. La yaqa'u fi hadhil ummatil Muhammadiyah wa yaqulun, mereka berkata, orang-orang itu berkata, para penyembah kubur berkata, la yaqa'u fi hadhil ummatil Muhammadiyah syirk. Mereka merasa aman. Mereka berkata, syirik tidak akan terjadi pada umat Muhammad. Mereka merasa aman terhadap diri mereka dari hal tersebut. Ini yang diucapkan oleh para penyembah kubur sehingga mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Wahum yaqulun la ilaha illallah.
Muhammad Rasulullah. Sementara mereka berkata, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Tapi bersamaan dengan itu, mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Padahal mereka mengatakan la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallahnya di sini itu hanya ucapan. Sementara la ilaha illallah itu akan bermanfaat dan akan berguna kalau ada keyakinan. Karena dia harus diyakini oleh hati, diucapkan oleh mulut, dan diamalkan oleh anggota badan keharusannya. Ketika kita meyakini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dalam hati kita tidak ada sembahan kecuali Allah saja. Dan kita ucapkan dengan mulut kita dan buktikan dengan amalan, perbuatan. Ketika kita katakan la ilaha illallah, maka tidak akan pernah kita sujud kepada selain Allah. Siapapun itu, apapun itu. Ini keharusannya. Demikian pula ketika kita berkata Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita akan menerima semua yang diajak oleh Muhammad bin Abdullah, utusan Allah itu. Apapun itu. Walaupun bahkan orang menjauhi kita, menyalahkan kita, membenci kita. Tapi ini pegangannya Muhammad. Ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu keharusan dari persaksian saya yang kedua. Itu yang dia katakan. Itu yang dia katakan. Ini yang beliau ingin ingatkan di sini. Adapun makna al-awthan, beliau berkata, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-awthan jam'u wasan. Al-awthan itu jamak dari kata wasan. Jamak dari kata wasan. Apa artinya wasan? Wa huwa ma qusida binau'in min anwa'il ibadati minal kubur wal masyahid wa ghairiha. Wasan itu adalah apa yang dimaksudkan oleh seseorang dengan satu jenis dari penghambaannya kepada Allah. Apakah itu kuburan atau tempat-tempat yang dikeramatkan atau yang selainnya. Semua yang orang niatkan penghambaannya itu kepadanya dari selain Allah, itu namanya berhala. Walaupun tidak berbentuk patung. Walaupun tidak berbentuk patung. Ada orang bernadar kepada kuburan, maka dia telah menyembah wasan namanya. Ada orang berdoa kepada kuburan, minta kebaikannya bukan kepada Allah, tapi kepada kuburan. Maka dia telah menghambakan diri kepada wasan. Ada orang takut kepada tempat yang dikeramatkan dengan takut seperti takutnya kepada Allah atau lebih dari takutnya kepada Allah. Maka dia telah menyembah yang namanya wasan, berhala. Yang namanya berhala. Wasan itu lebih umum daripada sonam. Kalau sonam itu yang patung. Kalau wasan lebih daripada patung. Patung juga itu namanya wasan. Tapi semua yang disembah selain Allah namanya wasan. Tapi tidak semua wasan itu sonam. Berhala. Iya, ini yang dimaksud dengan wasan. Bahwa di antara umat ini ada yang menyembah wasan. Yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu belum menjelaskan ayat. Alam taro ilal ladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang diberikan bagian dari kitab, mereka percaya kepada jibt dan tagut. Kata beliau alam taro, yaitu alam tandur. Tidak kamu perhatikan. Alladzina utu, terhadap orang-orang yang utu, apa artinya utu? Utu, yang diberikan. Wahumul yahudu wan nasara. Mereka yang diberikan kitab di sini adalah kata Syekh, Yahudi dan Nasara. Yahudi umatnya Nabi Musa. Nasara umatnya Nabi Isa.
umatnya Nabi Isa. Mereka diberikan kitab, dimaklumi kitabnya. Nasiban, apa artinya nasiban? Kata Syekh, haddon, bagian. Yu'minun, ini masalahnya. Mereka beriman. Apa artinya yu'minun? Yusaddiqun. Mereka membenarkan. Mereka diberikan kitab, tapi mereka percaya kepada Al-Jibti. Apa artinya Al-Jibti? Wahwa kalimatun taqau ala sonami wal kahin was sahir. Jibti itu kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk berhala, dukun, tukang sihir. Jadi Jibti itu berhala, dukun, orang pintar, paranormal, dan tukang sihir. Jadi di antara orang yang diberikan kitab sebelum kita ada yang percaya kepada dukun. Ya umat ini jatuh di dalam lubang yang sama. Ada yang percaya juga pada dukun. Ada yang percaya kepada sihir. Umat sebelumnya. Yahudi Nasoro percaya kepada sihir. Ada yang percaya kepada berhala. Ini makna jibt. Ini Allah yang bilang. Allah yang tahu segalanya. Jadi di antara mereka ada yu'minuna bil jibti. Ada yang beriman terhadap al-jibti. 3 maknanya tadi jibt. Berhala, kahin, dukun, sahir, tukang sihir. Watogut dan togut kata beliau minatugian. Togut itu dari kata atugian yang melampaui batas. Itu makna togut. Wahwa dia adalah maknanya mujawazatul haddi yang melampaui batas. Fakullu man tajawazal miqdara wal had fahuwa togut. Setiap yang melampaui batas itu namanya togut. Yang melampaui batas itu namanya togut. Wal muradu bihi huna asyaiton. Tapi yang diinginkan dengannya di ayat ini adalah syaiton. Maka terjemahan ayat ini, terjemahan lengkapnya sesuai dengan arti tadi. Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang diberikan bagian dari kitab sebelum kamu? Yu'minuna bil jibti. Mereka percaya kepada berhala, tukang sihir, dukun, wat tagut, dan percaya kepada syaitan. Ini adalah gambaran dan kabar orang sebelum kita. Kita tidak boleh jatuh di situ. Karena ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kita jatuh seperti itu. Kemudian beliau berkata, al-makna al-ijmali lil ayat, makna global terhadap ayat yang beliau sebutkan tadi. Yaqulullahu subhanahu li nabiyyihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ta'ajjubi wal istinkar, karena merasa heran dan mengingkari. Alam tandur ila haula'il yahud wan nasara. Tidak kamu perhatikan kepada mereka itu orang Yahudi Nasara. Alladzina utu haddan min kitabillah, yang diberikan bagian dari kitab Allah. Alladzi fihi bayanul haqqi minal batil. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang kebenaran dari kebatilan. Wa ma'ahada yusaddiquna bil batil. Tapi bersama dengan itu mereka lebih percaya dengan yang batil. Mereka malah lebih percaya kepada tukang sihir daripada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Mereka lebih percaya kepada syaitan yang mengajak mereka untuk menyembah selain Allah. Dan dia berhasil. Yahudi menyembah Uzair. Dan mereka katakan Uzair anak Allah. Nasoro lebih lagi karena dia menyembah Isa, mereka katakan anak Allah, dan bahkan menyembah ibunya Isa Maryam, mereka katakan itu istrinya Allah. Naudzubillah. Naudzubillah. Ini mereka percaya kepada togut. Itu ajakan syaitan. Itu ajakan syaitan. Jadi mereka bersamaan dengan adanya penjelasan yang benar dalam Taurat, dalam Injil, tapi mereka membenarkan yang batil.
min ibadatil asnam, berupa penghambaan diri kepada berhala, wal kahana, dukun, was sahar, dan tukang sihir, wa yuti'una syaitan fidah, dan mereka taat syaitan dalam hal tersebut. Ini adalah yang membuat heran keadaan mereka. Ada kitab yang menjelaskan kebenaran dari kebatilan, tapi mereka percaya kepada yang batil. Dan mereka meninggalkan kebenaran. Mereka meninggalkan kebenaran. Ini yang beliau katakan. Kemudian beliau jelaskan munasabatul ayat lil bab, sisi kecocokan, kesesuaian ayat ini dengan judul bab tadi, bahwa di antara umat ini ada menyembah berhala. Annahu idza kana alladziina utu nasiban minal kitab, bahwasannya jika orang-orang yang diberikan bagian dari kitab, yu'minuna bil jibti wat tagut, mereka percaya kepada jibt dan tagut, fahadhil ummah, umat ini allati utiyat al-Quran, yang diberikan Al-Quran. Kita kan kitab kita kitab Al-Quran. Umat ini yang diberikan Al-Quran, la yungkar wa la yustab'ad, tidak diingkari dan tidak dianggap jauh, tidak dianggap tidak mungkin. An ta'budul jib wa tagut, dia akan juga jatuh ke tempat yang sama. Dia akan percaya kepada tukang sihir. Dan nyata, coba kita lihat. Banyak orang percaya tukang sihir, dukun, paranormal, orang pintar, mengaku tahu perkara gaib. Banyak sekali yang percaya. Bahkan sekarang masalah, dukun dianggap ustaz. Beda tipis sedikit. Karena dukun juga pakai jubah, pakai sorban. Ini masalah. Iya, ini yang menunjukkan bahwa umat ini ada yang percaya seperti itu. Jatuh di tempat yang sama seperti umat sebelum kita. Ini yang dikabarkan. Ini kabar dari ayat ini. Watogut, di umat ini juga akan ada orang yang jatuh kepada togut, menghambakan diri kepada orang yang melampaui batas. Dan sudah nyata, kita lihat di dunia sana banyak orang yang beribadah kepada selain Allah. Berapa tempat yang dikeramatkan nih orang datangi untuk dikurbankan sesuatu padanya. Apakah itu ayam, sapi, kerbau, dan yang lainnya. Ingat, kurban lalat saja sudah lewat penyampaian mungkin sama Ustadz, karena kita sudah lewat di hadis itu. Bahwa ada orang masuk neraka karena lalat. Dia berkurban untuk berhala, kurbannya lalat masuk neraka. Bagaimana kalau dia yang berkurban ayam? Bagaimana lebih besar lagi dari ayam? Bagaimana lagi lebih besar lagi? Lebih besar lagi. Maka tentunya itu ditakutkan, bahkan mengkhawatirkan keadaannya. Lianna Rasulullah akhbara annahu sayakunu fi hadhil ummah. Karena Rasul mengabarkan bahwasannya akan terjadi di tengah umat ini mayaf'alu mitla fi'ilil yahudi wan nasara. Ada orang yang akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Muwafaqatan lahum walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. Karena sama dengan mereka, walaupun dia membencinya dan tahu itu batil. Dia tahu itu batil, tapi ada yang jatuh ke situ. Mengikuti jalan orang-orang sebelum mereka. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan ini. Di yang kita baca tadi, masih ada nanti sedikit apa yang diambil faedah dari ayat. Kemudian kita akan masuk di ayat yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Boleh langsung, boleh pakai kertas. Benarkah Allah turun ke bumi ketika kita sholat sunnah tahajud? Kalau turun ke bumi tidak benar. Turun ke bumi tidak benar.
yang benarnya turun ke langit dunia. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW yang terkenal. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli lailatin. Dalam riwayat dikatakan fi kulli thuluthil lailil akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini langit yang kita lihat ke atas. Jaraknya dengan yang kita injak ini 500 tahun perjalanan. Jauh, tidak dekat. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Wa yaqulu, dan berkata, man yad'uni astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan mengabulkannya. Wa man yastaghfiruni aghfiru lahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku, saya akan mengampuninya. Wa man sa'alani utiyah. Siapa yang meminta kepadaku, maka saya akan memberikan kepadanya permintaannya. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah turun tentunya tidak sama dengan turunnya makhluk. Allah turun sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan turunnya kita hamba yang penuh dengan kekurangan. Penuh dengan kekurangan. Kemudian yang kedua, sahkah sholat kita ketika kita sujud, rambut kita kena jidat? Sah. Bahkan tidak boleh disingkirkan rambutnya. Iya, tidak boleh disingkirkan rambutnya. Kan yang penting kan bersandar kepada 7 anggota sujud. Iya, kepada 7 anggota sujud. Yang makruh itu kalau yang menghalangi jidat itu adalah sesuatu yang terpisah dari badan kita. Sesuatu yang terpisah dari badan kita. Itu yang makruh. Adapun kalau itu adalah dari badan kita, maka tidak makruh ya untuk menghalangi jidat ketika sujud. Assalamualaikum Ustaz, orang tua saya Muslim tapi mereka musyrik. Gimana caranya? Muslim tapi musyrik. Iya, kalau musyrik bukan Muslim. Karena musyrik itu kafir. Muslim itu ya Muslim. Iya, ini salah. Iya. Orang tua saya masih Muslim tapi musyrik karena masih percaya ruh 7 keraing. 7 keraing yang terkenal sekali di kalangan orang Makassar. Pernah satu kali ibu ana bawa air yang sudah dikasih mantra-mantra dan disuruh taruh di setiap sudut rumah. Dan ada juga yang diminum. Ibu ana suruh saya minum, tapi saya nolak. Dan besoknya saya buang air yang sudah disimpan di rumah. Apakah salah Ustadz? Karena saya juga berbohong kalau bukan saya yang buang. Iya. Jadi jangan kita hukumi orang tua seperti itu. Kalau memang kita lihat dia berbuat seperti itu, jangan bilang orang muda bilang Muslim tapi kafir. Bilang musyrik kan kafir namanya. Iya. Bilang saja orang tua saya Muslim tapi masih percaya dengan yang berbau syirik. Bilang saja begitu dulu. Kita bisa bilang musyrik kalau meninggal di atas itu. Siapa tahu dia kenal hidayah. Sebentar, besok, lusa, bahkan sebelum meninggal. Dia bertobat daripada semua itu. Kan habis. Gugur semuanya yang telah lalu. Maka di sini kita ganti bahasanya dengan lebih halus sedikit. Orang tua saya Muslim tapi masih percaya dengan yang berbau syirik. Ya, di sini pertama kita nasihati orang tua kita dengan baik, dengan lembut, dengan halus, dengan yang tepat, dengan keadaan orang tua kita. Kita nasihati, kita sampaikan bahwa tidak ada yang bisa memberikan mudarat, bahaya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, kebaikan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, tidak bisa kecuali Allah yang takdirkan itu jadi.
Itu kita nasihatkan. Kita bisa bawakan banyak sekali ayat, hadis dari Nabi kita Muhammad SAW tentang hal tersebut. Bahkan Quran dari awal sampai akhir, kata Ibnul Qayyim, itu menjelaskan tauhid. Maksudnya menjelaskan bagaimana orang itu hanya percaya kepada Allah saja, tidak percaya kepada selain Allah dalam hal manfaat dan mudarrah. Dalam hal memberikan manfaat dan mudarrah. Itu kita nasihatkan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, sabar. Nabi saja Allah ingatkan, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ini Nabi. Nah, bagaimana lagi kalau kita? Bagaimana lagi kalau kita? Artinya kita tetap bersabar saya kalau tidak diterima. Ya belum hidayah Allah. Belum hidayah Allah. Itu kan Nabi ditegur begitu karena waktu itu belum bersedih. Karena pamannya Abu Thalib tidak mau bersyahadat. Padahal Abu Thalib yakin agama terbaik agamanya Muhammad. Tapi dia tidak mau bersyahadat. Akhirnya Nabi bersedih. Sementara ada orang Yahudi yang Nabi kunjungi, bapaknya Yahudi. Orang kafir, jelas kafir. Nabi kunjungi. Nabi suruh bersyahadat. Dia pandang bapaknya, tapi bapaknya bilang taati Abul Qasim. Karena orang Yahudi tidak mau bilang Muhammad. Tidak mau. Dia bilang Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Anaknya bersyahadat. Jadi orang lain bukan keluarga masuk Islam. Tapi keluarga tidak masuk Islam. Jadi belum bersedih dengan hal tersebut. Allah tegur. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi hidayah itu Allah yang berikan. Kita cuma sampaikan. Jadi itu yang harus kita pahami. Kita sampaikan. Saya kalau tidak terima. Belum hidayahnya. Sabar. Ya doakan. Supaya Allah bukakan pintu hidayah untuknya. Pintu hidayah untuknya. Itu yang kita lakukan. Sampai kapan? Sampai kapanpun kita harus seperti itu. Sampai nanti dia meninggal. Baru kita hukumi dia musyrik. Kalau sudah meninggal di atas hal itu. Kalau belum, jangan. Belum kita jatuhkan hukum itu. Karena bisa saja kadang kita melihat orang beramal dengan amalan penduduk neraka di sepanjang hidupnya. Ternyata di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk surga. Kan tidak bisa kita hukum. Kita hanya bisa memohon istiqomah kepada Allah saja. Dan memohon hidayah kepadanya. Adapun terkait dengan tadi yang kita buang airnya. Sebenarnya tergantung. Kalau kita buang dia akan pergi lagi ke sana. Lebih baik biarkan saja yang itu saja. Daripada berulang kali lagi dia pergi. Iya, tapi kalau kita buang, akhirnya dia tidak pergi lagi, alhamdulillah. Iya, tidak apa-apa juga kalau kita berbohong. Untuk kebaikan orang tua. Untuk kebaikan orang tua. Tidak berdosa kita dalam hal tersebut. Silakan Pak. Apa hukumnya melakukan satu tindakan dengan alasan bagaimana pemerintah melakukan pesta pekan budaya di dalam pekan budaya itu di dalamnya terkadang ada unsur kesyirikan. Baik. Apakah pemerintah yang berdosa kena umatnya rakyatnya harus ikut pemerintah atau Baik. Terkait dengan budaya yang ritual kesyirikan, apakah dibolehkan? Tentunya kita tidak pernah akan bilang boleh. Karena itu adalah kekafiran. Tapi kalau ada yang melakukannya, dan mengajak kita untuk melakukannya seperti yang kita bilang tadi, maka langkah pertama kita tempuh amar ma'ruf nahi mungkar. Ada tahap-tahapnya. Pertama, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, kata Nabi. Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa saja di antara kalian. Apakah kalian masyarakat atau pemerintah? Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Kalau bisa. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu, ubah dengan lisan. Kita katakan. Dengan tangan maksudnya kita singkirkan hal tersebut. Kalau tidak bisa, ucapkan.
bahwa ini tidak boleh, ini syirik. Ini akan membuat agama kita batal. Membuat Allah murka kepada kita. Dia sampaikan dengan lisan. Kalau juga tidak bisa, kata Nabi, fa'illam yastati fabiqalbi. Kalau tidak mampu, maka dengan hati. Cukup itu, Pak. Ini kalau kita tidak bisa menghindar, maka dengan hati. Kadang orang itu dia kan patuh sama tanya dalam hari bukan saya melihat diri. Baik. Nah, Pak, itu tadi. Dia patuh, kenapa bisa seperti itu? Apakah dia sudah ada? Iya, itu tadi, Pak. Kalau dia memang tidak bisa menghindar, karena dia kerjaannya mubah, tapi dia di situ sekarang. Itu tadi, paling terakhir dia ingkar di hati. Makanya saya sampaikan itu hadis tadi. Pertama tangan, kedua lisan, dia ucapkan bahwa saya tidak cocok dengan itu, Pak. Saya tidak bisa hadir. Dah? Sewaktu? Baik. Itu, Pak. Nanti lagi kita lanjutkan insya Allah tentang itu. Insya Allah. Di pekan akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.